Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah wa ja'ala dinana khaira millah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan tema tentang metode atau cara menumbuhkan rasa cinta kepada anak didik kita terhadap ibadah Ramadan, menumbuhkan rasa cinta terhadap puasa Ramadan, menumbuhkan rasa cinta terhadap bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Begitu juga dengan Ramadan ini. Jika anak didik kita, keluarga kita tidak mengenal Ramadan, maka mereka tidak akan tumbuh rasa cinta terhadapnya. Metode-metode banyak dikemukakan. Salah satunya, yang pertama dan yang sangat penting adalah mengenalkan Ramadan kepada anak didik kita. Mengenalkan fadilah-fadilah Ramadan. Mengenalkan keutamaan-keutamaan daripada bulan Ramadan. Menjelaskan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di bulan Ramadan, lanjutan ayat tadi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di akhir Ramadan ada malam yang sangat diburu oleh orang-orang muslim, yakni malam Lailatul Qadar, di mana fadilahnya melebihi dari 1000 bulan, hampir 81 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara banyak keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang harus kita ceritakan, kita jelaskan, kita kenalkan kepada anak didik kita. Harapannya mereka akan tumbuh dalam jati diri mereka, dalam hati mereka, rasa cinta terhadap bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup dan surga dibuka lebar. Di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan. Bahkan orang yang berbahagia dengan datangnya Ramadan, Allah pun memberi keistimewaan bagi mereka. Yang nomor 2, di samping sudah dikenalkan terhadap keistimewaan Ramadan, dikenalkan fadilah-fadilah yang ada di dalam bulan Ramadan. Yang kedua adalah sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, sebagai tokoh masyarakat, kita harus memerintahkan anak didik kita, memerintahkan anak-anak kita, memerintahkan keluarga kita, sekaligus memberi contoh yang baik. Dalam kesempatan yang lain, Allah memerintahkan kita orang-orang Islam untuk bersolawat kepada Muhammad. Tetapi dalam titik poinnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam perintah itu
sebelum menunjukkan perintahnya, Allah sendiri dan malaikatnya membacakan sholawat, walaupun dalam arti tafsir yang lain diartikan memberikan rahmat. Ayat ini memberikan kita satu tauladan bahwasanya dalam memerintah kita tidak boleh memerintahkan saja, berikan contoh sehingga orang yang diperintah, sehingga anak didik kita, sehingga keluarga kita, anak-anak kita lebih mudah memahami perintah yang kita perintahkan dan lebih mudah untuk menjalankannya karena ada sudah contoh yang kita perbuat. Nabi Muhammad diutus ke dunia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh. Karena contoh dan mencontoh itu adalah tata cara yang paling mudah dalam pendidikan. Hanya mencontoh. Tapi ingat, sebagai pendidik, sebagai kepala keluarga, jangan sampai hanya memerintahkan saja. Jangan sampai hanya omong saja. Jangan sampai hanya bisa bicara tapi tidak bisa menjalankannya. Kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Bagi Allah itu sudah hebat luar biasa. Dosa besar dibenci oleh Allah. Hanya bisa ngomong saja tanpa bisa menjalankannya. Hal ini kalau ada sebagai guru, sebagai kepala rumah tangga, sebagai tokoh masyarakat hanya bisa memerintah. Orang yang diperintah ini kadang sulit untuk menjalankannya karena melihat orang yang memerintahkan. Walaupun seharusnya mereka memiliki prinsip untuk makila wala tadruman qala. Seperti itu. Yang nomor 3, untuk menciptakan rasa cinta kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, maka penting adanya dalam metode behaviorism, teori reward and punishment yang digagas oleh Burrhus Frederick Skinner menjelaskan penting adanya reward and punishment. Anak-anak kita kasih reward. Jika Ananda bisa puasa sebulan penuh, Ananda bisa beli baju set. Gitu. Ananda tak belikan sepeda baru. Ananda saya ajak umroh sekalian. Gitu. Sebaliknya, punishment juga penting untuk mengontrol apa yang kita perintahkan. Dari 3 ini, kita kenalkan, kita perintahkan, kita contohkan sekaligus, dan kita beri reward and punishment. Maka anak-anak didik kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya akan lebih mudah menerima dan mencintai bulan Ramadan. Sehingga dalam hati mereka akan selalu merindukan bulan Ramadan selalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sekian banyak tadi, banyak orang-orang yang mengatakan, wah, Ramadan sudah hampir selesai. Kita bisa beli baju baru, beri lebaran dan lain-lain. Padahal mereka ditinggalkan oleh bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan itqun minan nar. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik harus menanamkan dalam hati dan jiwa anak-anak kita, cintai Ramadan, masukkan Ramadan dalam hati sanubari kalian. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.